Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Di channel ini saya ingin sharing tentang hal-hal atau nilai atau value yang saya pegang, yang saya percayai, yang berhubungan dengan uang dan trading. Sebenarnya saya buat video ini, saya buat channel YouTube ini untuk diri saya sendiri. Jadi nanti seandainya kalau saya stres, saya lagi down, saya tinggal nonton lagi sehingga saya bisa refresh. Dan kalaupun ada hal-hal yang salah, maksudnya nilai-nilai yang saya pegang itu salah, saya bisa koreksi. Oke, langsung saja. Hal yang pertama yang ingin saya bahas yaitu tentang trading adalah bisnis. Ya, atau perlakukanlah trading seperti sebuah bisnis. Kalau Anda sudah cukup lama nyemplung di dunia trading, Anda pasti familiar dengan kata-kata ini, trading adalah bisnis. Ya, kita tahu bahwa trading itu bisnis. Semua orang juga ngomong trading itu bisnis. Tapi mengapa sih susah banget gitu loh trading? Nah, menurut saya penyebab utamanya POV dari saya yaitu karena memang saya tidak memiliki mindset atau saya tidak pernah menjadi businessman. Jadi saya memang dari awal karyawan. Pola pikir saya karyawan. Saya inginnya tiap bulan terima gaji. Sehingga secara tidak sadar memang saya tidak ada jiwa sebagai bisnismen. Saya itu tidak bisa memperlakukan trading sebagai bisnis. Ya karena memang dasarnya begitu. Nah, jadi solusinya apa sebenarnya? Ya solusinya ya saya harus mengubah mindset saya, pola pikir saya untuk menjadi bisnismen. Tapi yang harus kita pahami juga, tidak semua orang bisa menjadi bisnismen. Dan tidak semua orang juga harus menjadi bisnismen. Kalau semua jadi bisnismen, siapa yang jadi karyawan? Ya kan? Artinya, kalau memang kita mentok begitu ya, atau mungkin kita menganggap, wah bisnismen ini bukan jalan saya. Ya, sebenarnya kita juga bisa trading tanpa menjadi bisnismen. Contohnya itu ya kalau di Traders Family ada analis. Nah, kita sebenarnya bisa jadi analis bahkan tanpa modal. Ya, kita tidak perlu mulu-mulu ada orang subscribe channel kita. Kita bisa menghasilkan uang dengan hasil payout per bulan kalau kita capai target. Nah, tentu memang ya tidak semudah itu. Tapi intinya memang trading itu adalah sebuah bisnis. Tapi kalau memang kita bukan bisnismen, ya nggak perlu dipaksa. Ya, kita bisa jadi analis gitu loh. Tapi kalau memang kita bertekad untuk jadi bisnismen, ya satu-satunya cara ya kita harus ubah pola pikir kita. Ya, contoh praktisnya begini. Pada saat kita jadi karyawan, ya kita setiap bulan dapat gaji. Ada rasa aman, ada rasa tenang gitu ya. Nah, pada saat kita jadi bisnismen, maka sebenarnya kita tidak bisa mengharapkan bahwa tiap bulan kita harus profit. Ya sebenarnya tergantung jenis usahanya ya. Tapi intinya penilaian kinerja kita itu tidak bisa dalam jangka waktu yang pendek. Ya harus disesuaikan. Bisa 3 bulanan, bisa setahun. Oke, jadi poin pertama ya kita tentukan. Kita mau jadi trader atau mau jadi analis. Dan tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih jelek. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua. Jadi ceritanya di kota saya, ya kota saya kota kecil. Nah ada seorang yang kaya. Jadi beliau itu pegang distributor mobil dan sepeda motor. Bukan cuma di kota saya sebenarnya, bahkan di kota-kota kecil lainnya di sekitar kota saya. Nah jadi dia sudah kaya dan dia juga pegang merek tunggal. Harga terserah dia mau di markup sesuka jidat dia. Singkat cerita, dia ingin merambah bisnis lain. Waktu itu dia bangun hotel sekaligus 2 kiri kanan. Jadi yang satu agak lower budget, yang satu agak lumayan mahal gitu ya. Tapi sekaligus 2 bangunnya. Nah kemudian dia juga mulai merambah bisnis batubara. Karena kebetulan waktu itu batubara mulai booming gitu ya. Nah singkat cerita, orang kaya tersebut bangkrut. Dengar-dengar bisnis batubaranya nggak jalan, entah ditipu orang, entah kalori batubaranya itu jelek, akhirnya bangkrut, bahkan hotelnya mangkrak, dan bahkan karyawan dari perusahaan distributor mobil dan sepeda motor itu demo karena belum digaji sekitar 6 bulan, dan akhirnya distributor mobil itu diambil orang lain gitu ya. Nah inti yang ingin saya ceritakan adalah pada saat kita berbisnis di sektor real, ya terjadi hal-hal demikian. Ya artinya kita sudah sukses, kita sudah berhasil, namun tetap saja bisa kejadian kita kehilangan semua yang sudah kita capai. Mengapa demikian? Saya tidak menjudge, tapi salah satu unsurnya yaitu adalah karena greed.
Kita berusaha untuk mencapai lebih lagi tanpa didasari dengan manajemen resiko yang baik. Ya artinya boleh saja kita buka hotel, boleh saja kita bisnis batu bara, tapi tentu alokasi modalnya sudah kita pisahkan. Untuk bisnis A, bisnis B, bisnis C, kalaupun bisnis C-nya bangkrut gitu ya, bisnis A dan bisnis B-nya tidak terganggu gitu. Nah, kembali ke dunia trading. Ya seperti yang kita ketahui, trading adalah bisnis. Maka hal-hal yang tadi itu juga bisa terjadi di trading kita. Contoh, sekarang ini bulan November. Anggaplah kita dari Januari sampai Oktober bulan kemarin kita profit semua tuh. Ya anggaplah modal kita 100 juta, tiap bulan kita bisa profit 10 juta tuh. 10% misalnya. Artinya Oktober kemarin modal kita masih 100 juta, profit kita 100 juta. Jadi total uang kita 200 juta. Nah, di bulan November ini bisa saja ya modal kita 100 juta plus profit kita 100 juta habis gitu loh. Mengapa? Ya mungkin kita overconfidence, hajar lot yang besar, ya kita mau tutup tahun dengan fantastik dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah karena trading itu adalah bisnis. Pada saat kita profit saat ini, ya yang harus kita perhatikan, hidup ini masih panjang. Kalau November ini kita lewat, kita aman, masih ada bulan Desember, masih ada Januari 2026, terus sampai kita meninggal dunia. Di masa-masa itu, karena trading adalah bisnis, ya resiko-resiko itu pasti ada gitu loh. Nah, ini yang harus kita pahami. Oke, jadi solusinya bagaimana? Ya, solusinya menurut saya kita harus menjadi business owner. Ya, ada perbedaan antara self-employed dan business owner. Ya, contohnya misalnya saya itu seorang dokter. Kemudian saya buka praktek di rumah saya misalnya. Nah, kalau saya nggak praktek, ya saya nggak dapat uang. Dan semua keputusan pun ya saya yang handle. Karena saya one man show gitu. Atau boleh dikatakan wira swasta ya. Kalau business owner, kita buka sebuah klinik misalnya. Dokternya bukan cuma saya, ada beberapa dokter lain. Kalau perlu saya juga buka apotek. Sehingga kalaupun saya lagi liburan, saya tidak bisa praktek, tapi masih ada pemasukan gitu. Kembali ke trading, maka idealnya kita harus punya teamwork. Kalau Traders Family, Pak Tito itu dia punya namanya tim trader, analis, bahkan ada satu lagi tim surveillance kayaknya. Nah, intinya bahwa Pak Tito itu sebagai business owner. Kalau Anda mengikuti video-videonya Traders Family, ada suatu momen di mana Pak Tito cerita tentang dia lagi floating minus, ya, dia averaging harga turun dia buy terus. Sampai karyawan dia atau traders ngomong, Pak nggak bisa, ini harus cut loss. Kalau Bapak nggak cut loss, saya yang cut loss. Artinya pada saat itu Pak Tito, dia sebagai trader, dia emosi, pikirnya sudah nggak jernih lagi gitu ya. Nah akhirnya sejak saat itu, ya berdasarkan cerita Pak Tito ya, sejak saat itu semua itu tim trader yang atur. Tentu rulesnya Pak Tito yang memberikan. Ya misalnya kalau loss sekian, cut loss. Kalau harga lagi trending besar, risk boleh dinaikkan, atau boleh pada saat harga profit kita boleh tambah peluru lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Ya intinya kalau kita one man show itu resikonya sangat besar. Ya di bisnis apapun, termasuk trading. Oke, jadi saya rekap ulang. Di video pertama ini tema yang ingin saya sharingkan yaitu trading adalah bisnis. Meskipun kita tahu bahwa trading itu bisnis, tapi kadang-kadang itu susah masuk di kepala kita. Karena pola pikir kita berbeda. Mungkin karena kita sudah dari dulu jadi karyawan, atau memang kita nggak mau aja jadi businessman. Nah jadi kita tentukan apakah kita mau jadi businessman atau trader, atau kita mau jadi analis. Ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah yang kedua, kalaupun kita memang, saya pengen jadi trader, saya ingin jadi pengusaha. Nah sampai kapanpun ada tantangannya. Meskipun kita sudah berhasil menjadi pengusaha, kita sudah konsisten profit, ada satu titik kita akan berhadapan dengan greed tadi. Solusinya adalah kita harus menjadi business owner. Nah, business owner ini sebenarnya tidak harus di trading ya. Kita boleh bisnis di bidang lain dengan memiliki SOP yang jelas, dengan memiliki sistem yang jelas, yang intinya itu bukan one man show gitu. Sehingga masalah greed, masalah mengambil keputusan dengan emosional dan lain-lain itu bisa terhindarkan. Oke, saya rasa itu dulu buat video perdana ini. Thank you for watching. Bye.